Allah. Insya Allah pada subuh ini, habis ba'da subuh ini, kita akan bersama-sama mendengarkan ya, materi pengajian ya yang akan dibawakan oleh salah satu saudara kita, Pak Kiai Haji Muhammad Irham MTHI, Dr. Kiai Haji Muhammad Irham MTHI. Semoga Allah senantiasa memberi berkah kepada beliau ya. Beliau akan membawakan materi kepada kita tentang ya tentang tafsir dari Al-Quran ya, yang insya Allah mungkin nanti beliau akan memberi materi kepada kita. eh Kemungkinan ini materi kalau disepakati kemarin 30 menit ya Ustaz ya, atau 20 menit. Tidak ada sesi tanya jawab ya insya Allah ya. Kita persilahkan seperti sebagaimana pengajian. Mungkin 20 menit atau 30 menit kita persilahkan untuk beliau membawakan materi dan kita bersama-sama jamaah ini ya lazimnya majelis kita mendengarkan dengan baik ya, majelis apa yang disampaikan oleh beliau. eh, Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung saja persilahkan kepada Al-Mukarram Dr. Haji Kiai Haji Muhammad Ilham MTHI untuk membawakan materinya. Dipersilahkan Ustaz. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan segenap jamaah dan peserta Zoom, sahabat-sahabat itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Eh, Sebelum kita mulai, bagaimana moderator? Tabir suaraku kedengaran Ji? Atau butuh lagi saya cari jaringan atau bagaimana? Bagaimana? Alhamdulillah bagus ini suaranya di Oke, sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kita. Mantap, mantap. Oke, oke. Sebuah kebanggaan kepada kita semua. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk menyelenggarakan halaqah tafsir, yang mana kajian ini adalah bagian dari khasanah intelektual Al-Quran dan khasanah intelektual Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Walaupun kita menyelenggarakan secara online, semoga insya Allah tetap dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, amin ya Rabbal Alamin. Eh, Kalau misalkan ini teman-teman semua ditanya, ya, saya dengar programnya itu tafsir dengan fikih, ya, tafsir dengan fikih. Kira-kira kalau mungkin terbetik dalam hati para sahabat IFMI dan Zoom semua, kenapa kajian tafsir kita ambil? Ya, apakah karena moderatornya yang gagah ini adalah dosen tafsir? Ya, ya kan? Ya, salah satunya. Atau karena beliau mahasiswa tafsir juga sekaligus? Atau ada memang beberapa orang ini mahasiswa tafsir bahkan di pasca sarjana beberapa orang dari ITMI. Apakah karena itu? Ya, karena itu. Atau apa dan sebagainya. Kalau hemat kami ada beberapa alasan. Selain mungkin ada alasan dari PW ITMI Sulsel, mengapa kita kaji tafsir itu. Pertama itu kami melihat di antara eh, umat Islam itu ada mungkin orang yang cinta Al-Quran. Orang itu cinta Al-Quran, tetapi lupa tafsir. Melupakan tafsir. Al-Quran, setiap mengatakan kata Al-Quran, dia semangat, dia cinta membaca Al-Quran. Bahkan di rumahnya mungkin full 24 jam MP3 Al-Quran, oke. Dan seterusnya. Yang penting kalau ada ayat, ada apa, oke. Tapi mungkin dia lupa tafsir.
Padahal Al-Quran dan tafsir ini adalah sebuah kesatuan yang utuh. Ya, satu. Itu mungkin fenomena yang terjadi. Adapun contoh-contohnya mungkin ada di sekitar kita. Eh, ada juga seiring dengan tersebut ada juga cinta sunnah, tetapi lupa tafsir, ya. Lupa tafsir dari Al-Quranul Karim. Ada fenomena terjadi begitu. Wow, sedikit-sedikit ini adalah hadis, ini sedikit hadis. Kemudian ternyata berbicara tentang tafsir, ada pendapat ulama, ada apa dan sebagainya. Ya, dia tidak mau mendengar, ya kan? Bahkan fatwa MUI mungkin, yang mungkin bagian dari olahan dari tafsir itu, dia juga tidak mau dengar. Ah, manusia aja itu, yang buat itu, ya kan? Ah, dan seterusnya. Jadi cuma dua jitu dia lihat, Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat-pendapat dari tafsir itu, metode-metode tafsir itu, apalagi mau mengkaji itu, mungkin dia tidak semangat atau bahkan mungkin membid'ahkan atau mengharamkan. Nauzubillah. Ada oknum yang begitu. Oke. Kemudian, terutama ini kita, sayang kena ini atau kita semua juga bisa. Kita mungkin senang berdakwah. Ikatan dai, berarti kita dai, berdakwah, mubalik. Minimal di rumah kita berdakwah, tapi lupa tafsir. Apa itu tafsir? Ya kan? Lupa bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Nah, kita mungkin semangat beragama, kemudian lupa tafsir. Yang penting kalau Islam Allahu Akbar, tapi bahas tentang tafsirnya, apakah kita mau membacanya? Jangan tafsir dulu, terjemah Al-Quran saja. Mungkin di antara hamba Allah, di antara umatnya Rasul itu, Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin membaca terjemahan itu tidak sama kalau membaca Al-Quran. Mentang-mentang kalau membaca Al-Quran dapat pahala. Kalau baca terjemahan Al-Quran, oh tidak mungkin. Baca tafsirnya tidak perlu mungkin. Mungkin dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang semangat beragamanya begitu, parsial, parsial saya katakan parsial karena tafsir juga ini bagian dari agama sebenarnya. Tafsir juga bagian dari dakwah, tafsir juga bagian dari sunnah. Bukan Rasul itu mufasir pertama. Ya kan? Apalagi tafsir juga itu bagian dari Al-Quran. Jadi sebenarnya bagi yang ini tidak bisa terpisahkan. Ya, bagikan kendaraan, jangan berjalan di jalan kalau kempes bang. Satu saja kempes bang, kita kewalahan. Apalagi kalau empat-empatnya. Nauzubillah. Karena itu bagian. Roda, walaupun dia kecil, diinjak-injak dan sebagainya, mesin, itu bagian dari kendaraan. Motor atau mobil dan seterusnya. Sehingga ini penting. Yang terakhir, mungkin ada orang ahli ibadah. Ya kan? Ahli ibadah. Oh, di sini mungkin sudah ada yang menafsirkan simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada mungkin di sini anunya Ustaz. Apalagi namanya itu? Tanda-tanda warna hitamnya ji. Rajin sujud ini. Ustaz Akmal bagaimana Ustaz Akmal? Tidak ada jadi dongguna. Oh, tidak ada ji warna hitam, tidak ada ji. Aman, aman. Gampang gini Ustaz Akmal. Kalau ada orang mau diklaim cepat menjadi ahli ibadah, eh, klaim cepat jadi ustaz, kalau Ustaz Akmal dan kawan-kawan mau kasih begini gampang ji, gampang sekali ji. Ada dua triknya itu. Gampang sekali, Ji. Ada dua triknya. Trik yang paling cepat diajarkan ke saya pada Pak Kiai. Ada itu namanya jambu mente atau jambu monyet. Ada itu getahnya Ustaz Akmal, ya kan? Atau ada di Malakaji atau di mana? Silakan. Ada baru kasih oles-oles di sini sebelum tidur. Ya, setiap sebelum tidur kasih oles-oles nih. Jadi terserah Ustaz Akmal mau kasih satu begininya atau dua atau dua bola anang di sini. Terserah di sini model nih, ya kan? 3 hari itu sebelum tidur kasih begitu terus, merah pasti itu. Dan lama-lama merah, warna hitam. Apakah begitu adalah ciri dari ahli ibadah? Dan seterusnya, belum tentu. Nah, ya, ada juga mungkin orang rajin ibadah, sunnah, wajib, dan itu. Bukan berarti salah, ya, bukan berarti salah. Semangat beragama bukan berarti salah. Ahli ibadah bukan berarti salah. Senang berdakwah bukan berarti salah. Tapi lupa. Sama kita. Makan kita makan. Tapi lupa kak minum ini. Sudah 1 jam ternyata saya lupa minum. Gitu kan. Atau saya kita makan sudah minum. Lupa kak lagi makan obat ini. Atau vitamin atau apakah. Lupa nunggu. Gitu kan ada begitu. Jadi ini semua semua yang bagus. Cinta Al-Quran, cinta Sunnah, senang berdakwah, sama beragama, ahli ibadah itu bagus semua, bagus. Cuma lupa tafsir, ya, lupa tafsir atau bagaimana itu menafsirkan Al-Quran. Nah,
Nanti luruskan saya ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan sebentar boleh. Kalau begitu makhluk apa itu tafsir? Ma huwa tafsir? Apa definisi tafsir sebenarnya itu? Sebelum kita lihat lebih lanjut, minimal tafsir itu memiliki 3 makna dari kalangan ulama, ya, kalangan ulama. Ya. Jadi makanya di awal ini kita harus dulu membuat MOU kesepakatan tafsir yang mana yang kita mau bahas ini, ya. Terutama ada ketua PW Sulsel, ada di sini moderator, host dan seterusnya. Tafsir yang mana kita ada? Ini tafsir, tiga tafsir, silakan kita baca sendiri sini. Ini 3 tafsir, ini adalah makna tafsir yang dipahami oleh ulama kita. Yang pertama, tafsir itu artinya penjelasan Al-Quran. Kalau penjelasan Al-Quran, langsung kita lihat misalkan, hari ini kita akan jelaskan tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, tafsir ini dan sebagainya. Langsung isinya, langsung barang jadinya, ya kan? Barang jadinya. Itu. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa penafsirannya itu? Alhamdulillah itu apa? Lillahi itu apa? Dan seterusnya. Bismillah, apa itu? Al-Fatih itu apa itu? Dan seterusnya. Itu. Oke? Ada juga makna tafsir adalah ilmu. Jadi ulama kita kalau bilang tafsir itu juga yang dimaksud adalah ilmu tafsir atau ilmu memahami Al-Quran. Jadi terkadang itu tafsir dengan ilmu tafsir disamakan, terkadang juga tafsir dengan ilmu tafsir dibedakan. Jadi kalau kita bilang, belajar tafsir ya, maka dikatakan kalau belajar tafsir yang dimaksud adalah ilmu tafsirnya dipelajari. Ilmu tafsirnya dipelajari. Ya, seperti ilmu Al-Quran. Jurusan atau program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Masa S1 sudah berani menafsirkan Al-Quran? Tidak. Baru tambah pesantren berani. Doktor, profesor saja belum tentu ahli tafsir. Ya. Nah, maka sini program studi ilmu Al-Quran dan tafsir artinya program studi ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir juga dia apalagi. Kaidahnya dulu pelajari. Sebelum kita mau tafsirkan Al-Quran lebih lanjut, kaidahnya dulu. Maka yang dimaksud tafsir adalah ilmu tafsir. Nah, yang ketiga, tafsir juga itu bagian dari ilmu adab atau ilmu balaghah, ilmu balaghah. Nah, jadi kalau begitu ada namanya kalimat tafsiriyah dalam bahasa Arab. Kalimat tafsiriyah, kalimat-kalimat tafsiriyah, kalimat kambilat penjelas dan seterusnya. Tentu yang kedua ini mungkin bukan bagian kita, ya. Nah, ini cuma bagian dari definisi atau term istilah tafsir di agama Islam. Tentu yang ketiga ini bagian dari ilmu adab dan himniora. Kalau kami di Usuluddin dan di Pasca itu tafsir itu cuma 2, ya cuma 2. Kalau bukan makna yang pertama ini, tafsir adalah penjelasannya Al-Quran. Yang kedua ilmunya, berarti kita belajari kaidah-kaidahnya. Karena mungkin kita adalah seorang dai, oke? Seorang dai. Kira-kira bagaimana cara saya ya mendakwakan ini? Karena ilmu Al-Quran itu atau ilmu tafsir itu memang sangat layak dan Sen, kenapa? Siapa itu? Ustaz Ahmad, ada mungkin pertanyaan? Benda ya? Oh, mungkin salah tendis ya. Ah, jadi kalau begitu kita seorang dai ini butuh pemahaman. Kalau begitu yang mana yang kita harus maksudkan dengan tafsir? Ya, tafsir. Jadi tafsir tadi dikatakan bisa artinya ilmu memahami. Kita seorang dai butuh cara mengulah Al-Quran. Oke, kita bawakan ayat Al-Quran di mahasiswa, di santri kita, ayat Al-Quran di hadapan ibu-ibu, di hadapan seorang pemuda, bapak-bapak atau orang tua dan sebagainya. Tentu bagaimana pengolahan ayat Al-Quran itu disesuaikan itu. Tetapi tidak juga melanggar etika-etika atau kaidah-kaidah yang ada. Nah, bagaimana ini Ustaz Yusran? Kira-kira tafsir yang mana ini yang kita akan bahas ini? Kalau yang pertama, kita langsung ambil kitab ini. Kalau yang kedua, tafsir yang kita masuk adalah kita ambil kaidah-kaidahnya atau qawaidu tafsirnya. Jadi kita belajar juga ini istilahnya kalau yang pertama Syusran dan semua tabe. Kalau yang pertama berarti kita langsung makan ikan istilahnya, langsung makan ikan. Ya kan? Cuma kalau habis mie ikan tak, habis mie amunisi tak, sudah. Nah, tapi kalau yang kedua ini kita belajar atau membeli semua pancing.
dan cara menggunakan pancing itu. Besok-besok saya sudah tidak ada. Ya, kita semua apa dan sebagainya. Ada nih caranya. Ada nih cara menafsirkan. Oh, begini loh caranya. Begini loh caranya. Atau tiba-tiba kita di masjid, Ustaz, ternyata temanya menurut jamaah begini. Terkadang biasa gitu kan. Wih, tapi Ustaz, ada request jamaah. Ini dibahas di. Di rumah kita sudah persiapkan tema A, tiba-tiba tentang anu Ustaz. Seperti beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu di Lambaselo, kita mau khutbah Jumat, tetapi mohon maaf ada mayat yang di dalam masjid, ya kan? Masa kita berbicara tentang syukur, baru ada jenazah di dalam masjid, ya kan? Masa kita mau bicara apa? Langsung, langsung rumah langsung cek, rumah lagi. Kalau begitu kita berbicara tentang sabarkah atau kematian lah, ya semi taksiah lah sedikit lah, ya sambil menghibur juga tuan rumah dan jenazah almarhum atau almarhumah masih ada di dalam masjid. Langsung, oh ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang kematian. Lihat saja Al-Quran, oh begini loh, dan seterusnya. Nah, ya, bagaimana sasaran atau bagaimana paket tua? Ya, kita nanti kajian kita ini ke depannya, kalau misalkan ini rutin, kita tafsirnya ini lari kemana ini? Mau kita Eh, Nomor dua Kalau ini, nomor dua. kemarin Ustaz, waktu B2 ke rapat satu. itu, iya, iya. bayangannya teman-teman itu sepertinya lebih ke yang pertama, Ustaz. Mau yang pertama. Eh, tapi mungkin tetap sambil berusaha menghadirkan juga yang kedua itu. Jadi ya tapi yang fokusnya lebih banyak itu teman-teman diperdengarkan tentang tafsiran-tafsiran yang ada pada ulama-ulama yang mungkin langsung dikasih lihat rujukan tafsirnya. Ada kitabnya. Bisa ya masing-masing bisa menawarkan kayak kita misalnya mau Al-Fatihah dari tafsir dari Al-Fatihah misalnya atau mungkin kita mau apa baca kitab gitu. Itu sebenarnya baru mau Tawaran. juga Oh disusun iya, 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 silabusnya iya. ini. Iya Tapi begitu silabusnya. Bagus sekali. iya, utamanya ini penjelasan Al-Quran sepertinya. Ya, satu dengan dua ya. Jadi cocok ini dua istrinya seseorang ini kalau begini. Satu dengan dua ini. Dua Amin. terbagi cintanya ternyata ya. Oh iya, iya, oke, 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 oke. Cocok itu kalau dua. Cocok Amin, dua ya. amin. Gimana? Ya, oke, oke. Sebenarnya Begitu ya. Alhamdulillah. Memang betul, betul sekali. Mungkin boleh, itu boleh. Berarti kita ambil tafsirnya itu tentu biasa kalau ulama menafsirkan sebuah Al-Quran, ya di situ juga terkadang ulama-ulama kita memberikan alasan, ya memberikan alasan kenapa ini artinya ini. Contoh, ketika kita bilang Alhamdulillahi, coba kita lihat terjemah. Mulai dari terjemah terdahulu sampai terjemah sekarang yang revisi Kemenak 2019, Alhamdulillah diartikan segala puji, segala. Padahal hamdu itu kalau kita lihat di kamus atau ke Google Terjemah, silahkan kita lihat di Google Terjemah atau aplikasi terjemah lainnya, ya betul. Hamdun itu cuma artinya pujian, puji atau memuji, pujian itu saja. Di mana ambil segala, di mana ambil semua. Ya kan? Oh, ternyata ada kaidahnya. Oh, itu gara-gara ada alnya itu. Alhamdulillah, ada banyak macam al dalam Al-Quran, dalam kaidah tafsir. Oh, ini namanya lil istigroki. Artinya alnya itu untuk semua. Berarti semua pujian, ya, kalau seseorang tadi memuji istrinya, berarti sebenarnya pada intinya dia itu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ah, nah, ketika kita memuji ada jamaah kita, ada teman kita dan sebagainya, itu juga pada asalnya kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Betul. Berarti kita ambil perpaduan antara pertama dan kedua ya. Mungkin 60-40 lah atau 70-30 ya. Ada contoh-contohnya, kemudian kita ambilkan penafsiran dan kita tanyakan karena kita di sini sudah dewasa semua, S1, S2 bahkan seterusnya, ada S3, kita lihat, dari kemana ini? Apa alasannya ini? Ya kan? Kitabnya langsung kita baca,
dan seterusnya dan seterusnya. Oke, alhamdulillah. Boleh begitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ah, untuk itu, sebagaimana prediksi saya, alhamdulillah ternyata kalau ruang lingkup tafsir yang pertama yang kita masuk, berarti tentunya kelak nanti yang kita akan pelajari, tafsir itu memiliki eh, tiga, tiga ruang lingkup. Ya, ada namanya subjek, ada namanya predikat, dan ada namanya objek. Ya, objek. Nah, apa subjeknya? Tentu itu mufasir. Betul, mufasir. Karena kita semua nanti mau kaji tafsir, harus ada mufasirnya. Nah, di antara ciri seorang mufasir, ya ada kitab tafsirnya dong. Ya kan? Ada kitab tafsirnya. Oke. Makanya betul. Nanti silahkan kita diskusi nanti. Kira-kira kita tafsir apalah yang cocok kekinian, yang modern, atau mau yang Indonesia, mau yang bahasa Arab, dan seterusnya lah, ya kan? Yang mana? Nanti saya ikut saja dari panitia. Kemudian tentu ada alasannya. Berarti namanya kita tafsir, ada mufasirnya, ada kitabnya, ada ulamanya. Oke. Kemudian namanya berbicara tentang tafsir, nanti kita banyak berbicara tentang Al-Quran. Ayat-ayatnya apa, surah apa, ayat apa, kata apa dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bilang Al-Quran itu bukan hanya 30 juz. Bahkan kalau kita bilang Al-Quran, satu kata saja, itu juga kalau termasuk dalam Al-Quran, itu katakan Al-Quran. Ya kan? Jadi kalau kita belajar Al-Quran, apa ini? Kita hanya belajar dua kata ini. Bukan Al-Quran itu, belum pi ayat itu. Kalau belum pi ayat betul, belum pi satu ayat betul. Tetapi kalau dikatakan bukan Al-Quran, contoh Quraisy, kata-kata Quraisy dalam Al-Quran. Tidak ada itu, bukan itu kata-kata Quraisy bagian dari Al-Quran. Kalau Bugis tidak ada, Makassar, Mandar, Goa tidak ada dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau Quraisy ada kan? Li'ilafi Quraisy ada. Walaupun satu kali tertulis dalam Al-Quran, itu kan dari Al-Quran juga. Dan ini nanti kita akan banyak melihat predikat dari Al-Quran, tafsir adalah namanya Al-Bayan dengan Al-Kashfu. Ya, Al-Bayan dengan Al-Kashfu. Pada secara umum, kita percepat saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Alhamdulillah tafsir itu yang ruang lingkupnya tadi merupakan predikatnya adalah al-bayan dan al-kashfu. Oke. Al-bayan itu secara umum artinya makna yang tersurat. Kalau al-kashfu itu makna yang tersirat. Kalau al-bayan itu adalah makna yang nampak kita lihat atau nampak kita pahami. Kalau al-kashfu itu makna yang tersembunyi kita lihat ya. Bagaikan kalau kacang ini ya kan ada kacang asing, langgose, ya kan langsung dimakan itu kacangnya. Kelihatan itu bagaimana model kacangnya, ya kan? Nah, ada juga terjadi biasa kacang sembunyi atau bahkan belum dibuka dari kulitnya. Nanti ada usaha tertentu, cara tertentu untuk membukanya. Itu al-kashfu itu. Tapi semuanya itu tafsir, ya kan? Mentang-mentang tidak bisa dipahami ini alif lam mim yasin toha. Tidak bisa dipahami ini, bukan tafsir itu. Yang kita tafsirkan ya, apakah begitu? Ya kan? Walaupun sulit kita baca atau sulit kita pahami, itu juga bagian dari tafsir. Karena ada namanya sisi keduanya namanya al-kashfu. Al-bayan juga itu memaknai Al-Quran yang mudah dipahami. Satu kali baca atau baca terjemah saja, jamaah kita, oh ini maknanya. Oh, segala puji bagi Allah. Oh iya, pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Jangan suka menghina Allah, takdir-takdir dari Allah. Jangan. Oh iya, iya, pahami, pahami. Ada juga makna yang sukar dipahami. Iya kan? Sukar dipahami. Itu juga bagian dari tafsir. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tangan manusia. Apakah itu main lojo-lojo, main ngompimpa atau bagaimana itu? Tangan-tangan. Berarti ada juga tangannya Allah. Berapa jarinya, berapa banyak, Pak? Ya kan? Masuk lagi kajian teologi, ilmu kalam kalau begitu. Ya, walaupun gampang dipahami atau mudah dipahami, itu juga bagian dari tafsir. Dan tafsir al-bayan itu artinya makna permukaan, kalau makna permukaan, dan makna yang pendalaman itu al-kashfu. Al-kashfu.
Bahkan ini Ustaz Yusran, Ustaz Gani, ini Al-Bayan dan Al-Kashfu ini sampai-sampai menjadi jurnal. Ya, menjadi jurnal. Kalau di Bandung itu, UIN Bandung itu jurnalnya Jurnal Al-Bayan. Nah, kalau kita pakai di sini di Pasca Sarjana, dari inisiasi dari Ustaz Sodik itu, kita pakai Al-Kashfu, Al-Kashfu. Eh, jurnal kita di Pasca itu namanya Al-Kash atau Kashful Murad. Kashful Murad. Nah, itu terinspirasi dari makna tafsir itu. Lama kami diskusi kemarin itu. Ya, dan seterusnya. Oke, sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, mungkin saya cukupkan dulu. Nantilah slide berikutnya juga, episode berikutnya juga mungkin ya. Sudah terbatas waktu. Apakah saya kembalikan kepada moderator? Mau ditutup, mau ada pertanyaan, atau mau moderator juga lanjut pimpin zikir, terserah. Sekarang ini harinya moderator ini. Ulang tahunnya kapan ini? Saya serang hari ini, di? Bukan? Betul, betul ulang tahunnya. Ya, Setiap silakan hari lanjut. ulang tahun. Ah, oke. Insyaallah. Lilin namami kurang. Iya, rencana potong kambing itu. Baik, alhamdulillah ya materi yang disampaikan Pak Kiai tadi ya menjadi apa pengantar mungkin ya untuk mengawali insya Allah kajian-kajian tafsir kita selanjutnya ya untuk iya kita berdoa bersama istiqomah sampai seterusnya kita bisa kajian tafsir. Eh, jadi rencananya Ustaz untuk kajian tafsir dan fikih ini berselingan dengan jadi bulan ini misalnya kajian tafsir, bulan depan itu kajian fikih. Nah, rencananya memang untuk kajian tafsir skemanya itu sebenarnya kita mau mirip-mirip pengajian yang di pesantren atau yang berpeluang kita mau bawakan di jamaah seandainya kita diberi kesempatan bikin majelis tafsir di jamaah. Jadi kemungkinannya yang paling bisa itu seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, mungkin kita ini membayangkan yang paling dibutuhkan masyarakat itu apa tafsir dari bentuk yang pertama itu. Jadi misalnya untuk tafsir ke depan kita mulai misalnya tafsir Al-Fatihah. Ya, tafsir Al-Fatihah kalau bisa jadi tafsir Al-Fatihah itu yang bahas pertama itu 1 sampai 5, tapi dia buat tafsirnya dengan baca kitab dan lain-lain itu terserah nanti. Yang penting Al-Fatihahnya kita tuntaskan dulu tafsirnya. Nah, misalnya begitu saat untuk ke depan. Begitu mungkin sebenarnya. Jadi eh, bayangannya juga kalau dibaca dari mufasir mana tafsirnya, nah ada penjelasan tentang model tafsir yang kedua, ya Alhamdulillah. Oke, kita insya Allah sama-sama akan menyimak begitu. Nah, untuk fikihnya, insya Allah bulan depan itu pertama Ustadz Ayub juga nanti itu kita mungkin membahasnya, tidak apa-apa kita seperti majelis pada umumnya yang dibutuhkan masyarakat, misalnya mulai dari bab toharoh. Dulu kau nih, Marisa. Tidak kedengaran suara Ustaz. Kurang ngopi itu yang tidak kedengaran berarti Silahkan kurang ngopi. Siapkan kopinya.
Di sini juga tidak kedengaran ini Ustaz, saya tidak dengar suaranya. Pertanyaan satu saja saja. Mantap memang kopinya Pak Sekjen. Karena mau mengantar Ngopi. anak-anak ini ke sekolah ini biasa aja. Tapi jangan terpancing dengan kopi, jangan terpancing. Itu hanya sebagai Bagaimana penghangat Ustaz? saja. Bagaimana Ustaz Ilham? Pak Ketua? Kasius Ran. Ada itu di obrolan itu. Mungkin bisa ada pertanyaan, ada mungkin mau bertanya satu orang, dua orang. Sebelum ditutup. Iya, Ibu Amina mau bertanya, Ibu Amina. Bolehkah bertanya Ustaz? Mana, moderator? Bisa Ustaz. Oh maaf. Terganggu tadi. Oh astaga. Ada telepon masuk, ternyata mengganggu Zoom. Waduh, maaf. Berarti penjelasan saya tidak terdengar ya. Kenapa tidak Siapa diangkat berani ke Ustaz menegur tahu kepada teleponnya? diri Siapa sendiri? tahu. Tidak ada, teleponnya kakak mengajak arisan hari ini. Wah. Iya. Iya, Ustaz. Wah, saya persilakan lanjut, Ustaz. Ustaz Amina mau bertanya. Oh, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi masih fresh dengan mengkaji ilmu. Terkait tentang tafsir Ustaz, bagaimana caranya menanggapi ketika ada yang bertanya bahwa tafsir itu bagaimana supaya kita memahami inilah tafsir yang ideal atau yang seperti apa kriterianya begitu. Karena kan terkadang ada orang mengatakan jangan tafsir yang ini karena tafsir yang ini begini-begini, tafsir yang ini saja. Bagaimana menghindari itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung contoh. Ibu Amina, apa itu Misalnya contohnya Ustaz, maksudnya? saya dulu kan di pesantren ada tafsir Jalalain. Nah, itu kan idealnya itu yang saya tahu. Misalnya jangan minta tafsir Al-Misbah karena Quraisy itu tidak bisa didik anaknya karena anaknya saja tidak bisa pakai jilbab. Gimana tafsirnya kita mau pelajari ya? Saya pernah dapati kayak begitu Ustaz. Tidak usah pelajari itu tafsir Al-Misbah karena kiainya saja tidak jelas, katanya begitu. Tidak bisa arahkan anaknya untuk pakai jilbab. Nah, padahal kan saya juga suka tafsirnya Quraisy itu, Al-Misbah itu misalnya. Kayak gitu Ustaz, bagaimana caranya menanggapi pertanyaan-pertanyaan awam seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Langsung dijawab atau ditampung? Bagaimana, Ustaz? Berapa pertanyaan ini kira-kira, Ustaz, untuk bagusnya ini majelis kita ini di waktu ini? Begini. Satu atau dua? Dua sih. Itu Munali Iya. ada mau bertanya. Oke. Satu lagi. Mungkin cukup dua ya. Iya, dua mau ya kita. Iya, silakan. Ustaz. Ustaz, siapa tadi? Hasbullah atau Ustaz Munawir ini? Munawir, kasih dua paling kalau begitu tambahin lagi sebulan. Ustaz Hasbullah tadi sudah mulai terpotong. Ustaz Munawir, Ustaz Munawir, silakan. Ustaz Munawir ya, silakan Ustaz Munawir. Lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi lama ngobrol-ngobrol di masjid, lupa kalau ternyata ada Zoom hari ini. Sehingga materi yang saya harus tahu sudah terlambat. Namun karena ini membahas tentang masalah fikih, Tafsir. ya, Tafsir. ya, ya. Untuk Tafsir ya. ini. Ya. Tentang tafsir
Al-Quran. Berarti yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bagaimana tentang hukum yang ditetapkan di dalam syariat Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, kedudukannya keempat hukum itu Al-Quran, Sunnah, ijtima dengan kias di dalam menafsirkan suatu ayat atau dalil. Sudah dipahami, Ustaz? Bagaimana kedudukan empat dalil atau biasa kita sebut Al-Quran, Sunnah, ijtima dengan kias di dalam menafsirkan suatu Perkara. hadis, perkara, di dalam menafsirkan suatu perkara yang memang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Nah, tetapi contoh di dalam Al-Quran, ini saya memberikan contoh. Di dalam Al-Quran ada perintah yang namanya hijab, ya. Ada namanya perintah yang namanya hijab untuk menutup seluruh tubuh bagi perempuan. Tapi sebagian mengatakan bahwa cadar itu wajib karena dalil itu. Cadar itu wajib karena dalil tentang surah Al-Ahzab itu. Nah, itu ya kedudukannya itu yang saya mau tanyakan, ya. Khususnya yang masalah cadar karena dianggap wajib oleh sebagian saudara-saudara kita karena dari ayat itu menutup hijab. Itu bagaimana hukumnya. Kemudian tentang perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya juga tidak pernah dikerjakan Nabi, seperti dalil yang menyebutkan tentang perintah sholat, tetapi tidak pernah dalil yang merincikan. Ada tentang rukuk dengan sujud, tetapi yang dalil-dalil yang dirincikan secara khusus gerakannya sholat. Contohnya? Ya, contohnya gerakan tahiyat. Tahiyat ini ada yang tahiyatnya dari awal sampai akhir sama seperti dengan tahiyat awal juga. Jadi tahiyatnya itu baik itu sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat, itu tahiyatnya sama saja dari awal sampai akhir. Adakah semacam dalil yang menyebutkan tentang bolehnya tahiyat dari awal atau sama seperti yang awal dengan akhir, begitu, Ustaz? Baik, ya dari Ustadz Munawir tadi sudah ada pertanyaan, Ustadz Kiai. Nah, Ya. ada 2 ini pertanyaan, Ustadz.
langsung mungkin bisa direspon sama Pak Kiai Irham. Silakan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas masukannya semua, sarannya. Moderator jangan panggil Pak Kiai, biasa saja. Wih, ada Oh, saudara kita ini pembimbingku, dari pembimbingku, baik. pembimbingku. Deh. Beda itu ruang lingkup kampus dengan Zoom. Ya, tidak saudara. Oke. Wih, ada juga Ustaz Irfan di sini dari Ternate nih. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Iya, hadir menyimak. Mana mukanya Ustaz Irfan ini? Kita rindu-rindu nih melihat Nih, kegagalan. hemat kuota, Oh, gitu. tanggal tua. Tanggal gua tuh. Kurang bagus sinyal, Ustaz. Oh, gitu deh. Oh, ya. Siap. Oke. Ah, yang pertama tadi nanti bisa teman-teman bantu juga. Yang pertama tadi tentang dari pertanyaan Ustazah Aminah, ya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik. Sudah sekitar 10 tahun lebih saya dengar ini pertanyaan. Iya, sebelum COVID, ya kan? Sebelum COVID dan sebagainya. Bahkan dulu Nana atau Najwa Shihab itu sebelum di Trans sekarang, dulu kan pernah Metro apa sebagainya, itu sudah lama itu dikasih begitu. Ya, sudah dihubungkan dengan bapaknya itu, ya. Oke. Saya kurang ingat kalau bukan 2014, 2015, Profesor Kiai Quraisy Shihab itu pernah datang ke Makassar. Di tepatnya di Masjid Raya lantai 2, kalau bukan zuhur asar, siang itu hari, ya. Oke. Kemudian setelah kita sholat, panitia mempersilahkan Profesor Quraisy Shihab di Masjid Raya menyampaikan materinya, memberikan pencerahan kepada kita, dan membuka juga sesi pertanyaan. Ya, saya sebagai saksi hidup ketika itu, betul, ada bapak-bapak, kalau bukan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu. Persis sama kurang lebih dari pertanyaannya dari Ibu Aminah. Ya, mempertanyakan tafsir beliau dan selalu dihubung-hubungkan dengan si Nana ini. Nana itu panggilannya Najwa Shihab. Selalu dihubung-hubungkan. Anak tak prof, kenapa itu? Dia begini dan sebagainya. Ya kan? Oke, banyak penjelasan tentang jilbab. Ada juga bukunya beliau. Bukunya beliau tentang jilbab dan seterusnya. Kenapa begini, Prof? Begini pakai begitu. Ya. Ya, dengan sopan, santun dan santai, Prof. Quraisy Shihab itu menjelaskan bagaimana di kitabnya itu beliau mengutip berbagai pendapat dan beliau juga itu ada referensinya dan sebagainya. Ketika persoalan pribadi, dia singgung tentang anaknya, ya. Sekedar informasi teman-teman, kalau bisa juga teman-teman juga lacak atau telusuri sendiri ya, terutama Ibu Aminah ya. Apalagi kita ini wanita, berapa wanita di rumah dari Quraisy Shihab? Coba kita lihat. Istrinya Prof. Quraisy Shihab pakai jilbab atau tidak? Pakai. Cucu-cucunya mungkin ada juga yang pakai. Anaknya selain Najwa pakai jilbab? Pakai. Ya kan? Dan seterusnya. Mungkin ada satu atau dua yang tidak pakai jilbab, terutama wanita ya. Kalau laki-laki kan tidak jadi memang. Oke, yang tidak pakai jilbab, oke. Tapi beliau katakan bahwa sebagai seorang ayah memberikan saran nasihat kepada anaknya, ya kan? Tetapi apalagi anaknya sudah menikah, tanggung jawab juga kepada suami. Kan kita istilahnya sudah menasihati atau memberikan saran, pandangan dan sebagainya. Nah, ketika anak misalkan, kita juga semua punya anak, nanti kita punya orang tua dan sebagainya, kita semua punya keluarga. Kalau ada di antara mereka, kita sudah nasihati satu kali, dua kali dan seterusnya, atau memberikan saran dan sebagainya. Kemudian mereka mungkin ada pendapat lain Pak toh, Abah ada pendapat lain atau apa dan sebagainya, atau tidak memakai itu, ya kan? Karena juga kan tidak seksi banget juga, tidak pakai you can see, tidak pakai apa juga dia, ya. Tapi ada juga pendapat pribadi Najwa mungkin pribadi. Kalau begitu,
Jangan salahkan Quraisy Shihabnya. Apa itu bunyi-bunyi? Apa itu bunyi-bunyi? Alarm mungkin itu. Tanda kapan ini mau ditutup. Apa ini? Dan terus yang mempunyai itu, Ustaz. Apa itu bunyi-bunyi? Ada alarmnya orang itu, Ustaz. Mungkin. Ya, sudah saya mood sendiri langsung. Saya tahu itu Alarmnya siapa itu yang Tokyo punya alarm. Saya tahu ya. Ya, oke, lanjut. HP mana betul kelupaan gara-gara. Gitu. Berarti pendapat pribadinya dong. Ya kan, hak pribadinya seseorang. Apakah seorang orang tua itu orang tua harus paksa? Kalau tidak, kubunuh. Pakai jilbab sekarang. Nah, yang sudah dengan bijaksana, dengan saran, dengan nasihat, bahkan dibuatkan kitab judulnya tentang jilbab yang dibuat oleh beliau langsung dan sebagainya. Nah, kalau begitu, apakah gara-gara begitu? Ya, berarti kita harus objektif dong. Objektif, ya kan? Ya kan? La yukallifullahu wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ya, kita semua kan punya amal ibadah sendiri, apalagi sudah mukallaf. Anak kita sudah mukallaf, apalagi sudah beristri, bersuami, ya kan? Dan seterusnya. Sebagai orang tua, kita nasihati dan sebagainya, tapi ada yang namanya mungkin hak berpendapat, hak beramal bagaimana, itulah pilihan dia. Jangan dihubung-hubungkan kasih yang dengan pura-pura siap, ya kan? Dan seterusnya. Kalau kita berani mengatakan tersebut kepada Pokre Shihab, ya kan? Kita juga harus lebih jago dari mereka, dari beliau, ya kan? Ada oknum bilang Pokre Shihab itu ada juga mengatakan syiahnya. Jadi beliau kasih yang itu kalau bukan tentang jilbabnya diambaki tentang syiahnya, bilang syiah atau apa dan sebagainya. Ada saja oknum pasti begitu. Ada saja oknum. Begitulah kalau ulama. Kita semua kan ulama yang disuka. Jangan ulama Nabi Muhammad saja tidak 100% penduduk setempatnya, ya kan, mencintai beliau. Padahal jelas-jelas ada mukjizatnya, ada apanya, tidak pernah berdusta, jelas-jelas ini. Ya kan? Apalagi warasatul anbiya seperti ulama kita, Quraisy Shihab. Ya kan? Kalau begitu, alhamdulillah kalau begitu kalau kita mau menghitung itu kita harus tahan-tahan dulu. Kita perbaiki dulu. Kita ini tidak ada apa-apanya kasihan dari beliau. Beliau sangat ilmuwan, S1, S2, S3-nya itu. Kita baca nanti seperti Al-Itqan, Manaul Qatan itu dan sebagainya. Apa syarat-syarat mufassir? Beliau itu sudah memenuhi 100% syarat-syarat mufassir. Ya kan? Kalau di Indonesia itu doktor tafsir banyak, profesor tafsir banyak, tetapi belum tentu mufassir Ibu Aminah. Ya, tadi kita mempelajari di slide, kalau kita berbicara tafsir itu, yang nanti namanya mufassir adalah subjek dari tafsir itu adalah ini, subjek dari tafsir. Ya, namanya mufassir. Namanya mufassir. Jadi kalau doktor tafsir, mahasiswa tafsir, profesor tafsir belum tentu itu subjek atau orang yang paling atau rijal. Rijalut tafsir itu belum tentu, ya kan? Kalau Quraisy Shihab itu ada di kitabnya, balagonya bagus, ya kan? Tahu asbabun nuzul, tahu munasabah dan sebagainya, hafal ini, ya kan? Dan seterusnya. Masya Allah. Kalau begitu, pop Quraisy Shihab sudah memenuhi syarat sebenarnya. Ya, cuma begitu. Oknum lagi nama. Pasti ada oknum itu yang pro kontra. Seperti kalau kita kajian tafsir klasik itu Al-Kasyaf, mentang-mentang itu Mu'tazilah itu beliau Al-Kasyaf itu sahibul tafsirnya sama Syari itu sedikit-sedikit dikatakan tidak boleh itu, tidak boleh itu, tidak boleh itu dan seterusnya. Ya kan? Nah, ternyata boleh. Nah, maka boleh. Saya berikan contoh. Syafaat. Ini semua dai ini, teman-teman. Secara pribadi, saya minta nanti kalau biasa kita kan kirimkan salawat ya. Terkadang kita bilang, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak. Itu tidak kurang tepat, Ustaz ya. Kurang tepat. Semoga kita dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat adalah semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Rugi kita kalau coba dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Di dunia kita sangat butuh juga syafaatnya. Ya kan? Oke. Banyak itu yang mengaku sunni atau apa dan sebagainya. Mungkin dia mengatakan syafaat di akhirat kelak. Satu itu syafaat.
Ya, ternyata di buku-buku tafsir yang berlabel Sunni, ya, oke, itu syafaat itu dua macam, di dunia, di akhirat. Itu Al-Kasyaf, walaupun dia itu Mu'tazilah, ya, itu juga pendapat beliau, syafaat itu dunia, akhirat. Apalagi satu, Syiah, Tabat-Tabai misalkan. Itu juga Tabat-Tabai, syafaat itu juga ada dua, dunia dengan akhirat. Nah, sekarang Sunni dalam hal ini Asy'ariyah, syafaat itu dunia akhirat, Mu'tazilah dunia akhirat, Syiah dunia akhirat. Pertanyaannya, kalau ada ustaz, ada dai mengatakan syafaat itu cuma di akhirat kelak, kalau begitu di mana letaknya beliau? Mau dikasih masuk Syiah, Syiah tahu dunia akhirat, Mu'tazilah dunia akhirat, Sunni lebih-lebih dunia akhirat. Kenapa ada begitu? Ada begitu. Ya, berarti ya, saya juga pribadi ini Pak Sekjen, sekaligus juga berbicara tentang syafaat. Saya minta nanti teman-teman, salah satu ciri khasnya mungkin IKMI nanti ke depan, kalau ada sholawat, kemudian mari kita mengajak supaya kita mendapatkan syafaat baik di dunia dan di akhirat. Tambah-tambahin ya. Mungkin sebagian teman juga sudah begitu, sebagian mungkin teman masih ada yang masih akhirat kelak, dan sebagainya. Itu tambah-tambahin sama lu, tambah dunia. Nah, butuh itu salawat itu di dunia, butuh syafaat di dunia itu ya, dan sebelumnya. Jadi intinya kesimpulan dari pertanyaan Ibu Aminah, ya, namanya seorang mufasir, kita harus objektif sebagai cendekiawan, selama pendapatnya dan kriterianya itu memenuhi syarat. Kenapa kita menolak? Karena alasan pribadi atau bukan dosa dia ya? Kan anaknya ini kan, masing-masing kita menanggung beban masing-masing. Ya, kecuali yang belum mukallaf, tentu bebannya kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah mukallaf kan sudah bukan beban kita. Tapi walaupun kita tetap tentunya kita nasihati maksudnya ya. Nah, beban itu artinya masing-masing punya dosa masing-masing, pahala masing-masing, dan seterusnya. Nah, saya rasa begitu. Kalau ada yang begitu, Ibu Aminah minta tolong difilter ini, difilter itu. Jangan kongkuresiap itu, Ibu Aminah. Tak usah kita dengarkan itu Imam Syafi'i. Langsung saja merujuk Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar. Itu. Jangan kongkuresiap. Imam Syafi'i saja Al-Ghazali. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tak usah itu. Itu apa dan sebagainya. Wah, saya teringat itu Ustaz Amiril, Ustaz Irwan dan kawan-kawan, beberapa 10 tahun lalu, kapan lebih itu, ada orang di negeri Arab, saya lupa apakah di Mesir atau di mana, daerah Arab Timur Tengah, itu juga mencela kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, ya, kita Ihya Ulumuddin. Ini kumpulan hadis palsu ini. Kenapa langsung ada aku mendengar Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Al-Ghazali dengan Nabi Muhammad kan berapa abad itu masanya itu. Ini kumpulan hadis palsu ini. Bukan lagi hadis sahih, hadis palsu ini. Hadis ini Ustaz Asriyadi mungkin ahli hadis. Bagaimana itu? Wah, ini kisah nyatanya, ya, kisah nyatanya. Dokter tersebut ketika mau berpendapat hal tersebut, ya, bahwa begini itu, ya, didatangi dalam mimpi oleh dua orang cahaya. Saya dengarkan langsung ini dari Pak Kiai di Masjid Raya pengajiannya ketika itu. Langsung didatangi dua cahaya, Ibu Aminah. Cahaya pertama itulah Al-Ghazali. Cahaya kedua itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih besar cahayanya. Cahaya yang pertama mengatakan, wah, kalau buku Anda katakan begitu, ya, bahasa kita ini ya. Oke, saya tidak paham aja. Tapi masalahnya, ini perkataannya baginda ini. Wow, singkat cerita, dalam mimpinya ini Sas Ardi, ya, ini dokter, ya, kandidat dokter ini dicambuk 100 kali di dalam mimpi. Pas cambukan 100 kali terbangun dan dia melihat bekas cambukan di punggungnya, berdarah, berdarah-darah, bernanah-nanah, berlumuran darah. Kalau begitu apa? Antara mimpi dengan tidak ini. Setelah itu langsung kandidat dokter itu, saya lupa kandidat atau sudah dokter ketika itu, langsung merubah ijtihadnya. Kitab Ihya Ulumuddin itu bukan kumpulan hadis palsu. Memungkinkan saja ada ulama kita didatangi oleh Nabi. Ketika didatangi oleh Nabi dan Nabi mengajarkan ilmu di dalamnya, maka Imam Al-Ghazali mungkin bisa saja sami'tu Nabi, sami'tu Rasul, saya mendengar Rasul. Iya kan? Cuma memang ini ruang lingkupnya kalau di kajian hadis, ya mungkin ya betul tidak memenuhi mungkin kriteria 5 kriteria hadis sahih, ya kan?
bagaimana sanadnya, rawinya dan sebagainya. Tetapi kalau realnya bagaimana? Berjumpa dengan Rasul, iya kan? Ustaz Suradi berjumpa dengan Rasul kemudian langsung berkata, aku mendengarkan Nabi mengatakan begini. Berarti itu apa? Yang penting orang tersebut kita bisa pegangi ucapannya, ya kan? Seperti Al-Ghazali, bolehkah tidak kita ucap, Hujjatul Islam itu, Hujjatul Islam tidak sembarang itu, Hujjatul Islam itu di atasnya profesor kalau sekarang. Dulu kan tidak ada profesor, doktor. Hujjatul Islam itu ya di atasnya lagi kiai-kiai itu. Ya hujjah mentum dia, hujjah berjalan dia dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi saya rasa jadi kalau saya itu suka pencinta ulama saja kita ya, pencinta ulama. Ulama hidup yang hidup saja kita cintai ini Pak Ustaz. Bahkan yang telah meninggalkan kita juga tetap cintai, bersiarah, kirimkan Al-Fatihah atau apa dan seterusnya ya. Mungkin begitu jawaban singkat saya. Tetap the best itu Quraisy Shihab juga untuk saat ini di Indonesia ya, dengan kitab-kitabnya dan sebagainya. Kalau mau kita tandingi beliau, kita boleh ditantang secara ilmiah. Kalau beliau sudah 15 volume menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir Al-Misbahnya, belum lagi beberapa tafsirnya itu, banyak tafsir beliau, bukan hanya tafsir Misbah. Ya, tafsir Al-Amanah, tafsir ini dan sebagainya. Nah, kalau begitu kita coba tafsirkan, membuat dan menulis Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, baru kita bisa mengkritik. Iya kan? Seperti ulama kita itu tentang dikritik tahafutul falasi, tahafut dan seterusnya kan ada dengan ilmiah ya dan seterusnya. Oke. Tunggu dulu, saya ambil tas dulu, tas. Oke. Adapun pertanyaan dari Ustaz satu lagi, Ustaz Munawir yang kita muliakan berbicara tentang itu. Mungkin Ustaz Amiril mau menambahkan, apalagi beliau ahli fikih ini, atau ada yang temang mau menambahkan dulu? Bagaimana tentang hal tersebut? Jadi tetapi itu kedudukannya Ustaz Munawir ya. Jadi secara umum dalil kan ada dua, yang disepakati itu ada 4. Oke. Al-Quran, hadis, ijma. Walaupun istilahnya Ustaz Munawir itu ijtima ya, ijma dengan kias, betul, tetap ini kita gunakan. Tetap. Makanya kita itu sedikit kurang simpati kalau ada orang mengatakan cuma 2, Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Quran 2 hadis. Sementara melupakan ijma'ul ulama, merupakan kias, dan seterusnya. Tetap. Tentu juga Al-Quran yang utama. Ya. Dan kalau kita bicara tentang Al-Quran, pasti ada ilmunya, metodenya, metode Al-Quran. Tab hadis ada juga ilmu hadisnya. Ijma juga ada juga kriteria kaidah-kaidahnya. Kias juga macam-macamnya apa itu banyak juga cara kerjanya. Tentu cara kerja ini harus kita lakukan. Cuma tadi diberikan contoh cadar tidak pernah dikerjakan Nabi. Begitu ya Ustaz Nawir. Perihal Bukan, tentang maksudnya tentang pemberian hukum. Nabi tidak pernah memberikan pemberian hukum kewajiban cadar itu. Mungkin Ustaz. iya. Jadi jangankan cadar Ustaz Nawir ya. Nah, saya rasa hampir apa ya, banyak dari perihal agama itu status hukumnya itu hampir dikatakan banyak yang tidak ada atau tidak dijelaskan tersurat oleh Nabi. Jangankan cadar Ustaz Nawir ya, koreksi saya semua kalau ada yang hukum sholat saja ya, hukum sholat atau kita Ramadan kemarin hukum wajib puasa Ramadan ya kan, mana kata-kata yang jelas itu mengatakan tersurat yang mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Dalam Al-Quran tidak ada. Apalagi hadis tidak ada. Paling-paling as-salawatul maktubah. Maktubah dari kata katabah. Katabah berarti tertulis. Ya kan? Al-Quran akimi atau akimu saja, itu saja. Jadi kalau ada orang cuma Al-Quran atau hadis, ternyata ijma'ul ulama, itulah ulama
Ulama itu sangat penting itu. Betul, tidak ada itu kata-kata perintah sholat, perintah wajib sholat, tidak ada bahwa itu sholat 5 waktu adalah wajib. Mana ayatnya itu? Az-zuhru wajib, tidak ada itu. As-subuhu wajib, tidak ada itu kata-kata begitu. Hadis tidak ada, tidak ada. Cuma ulama membuat kaidah dan mentadaburi itu dengan ilmunya. Ilmu ulama kita itu luar biasa itu. Aqimis sholah, perintah. Al-aslu fil amri. Pada dasarnya perintah apa itu? Lil wujub, wajib. Oh begitu. Ada. Kemudian lihat lagi sunnah-sunnah Nabi. Belum lagi kata al-maktubah. Al-maktubah itu diartikan tertulis. Kalau tertulis seperti kita. Di SK kan kita tertulis. Begini. Oh berarti wajib itu bagi kita. Kalau begitu diartikanlah al-maktubah. Kata-kata hadis kan bukan al-wajib. Atau Ramadan. Dalil yang selalu kita lakukan. Kalau Ramadan. Kutiba alaikumussyam. Ya kan? Dalam Al-Quran itu mungkin kiraat-kiraatnya juga mungkin tidak ada kata-kata wujibah atau furidah, tidak ada. Cuma kutiba itu tertulis, ditulis. Cuma ulama pahami, oh yang dimaksud ini kutiba, sebenarnya, ya. Oh, sunnah-sunnah itu juga yang ada dan sebagainya. Sebenarnya itu Ustaz Nawir ya. Jadi kita nanti juga perlu nanti pendalaman hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Betul, sudah sebenarnya satu paham yakini Ustaz Nawir ya. Cuma saya mau berikan pola pikir kepada kita semua bahwa ternyata ada hal-hal itu sebenarnya ruang lingkupnya ulama kita. Tidak disentuh oleh Nabi, betul, tidak disentuh. Contoh itu tadi, sholat subuh apa, sholat witir, apa hukumnya sholat witir? Nabi pernah bilang apa hukumnya sholat witir? Tidak pernah mana hadisnya bahwa sholat witir apa hukumnya. Cuma ulama mengeksplorasi, melihat. Makanya ulama terbagi dua. Contoh ya, karena witir itu di luar dari 5 waktu, maka jumhur ulama witir itu sunnah. Tidak pernah dilakukan, tidak pernah ditinggalkan Nabi, sunnah muakkadah. Ada yang mutaif karena tidak pernah dilakukan Nabi seperti Abu Hanifah kalau tidak salah, witir itu hukumnya wajib. Dan Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang selalu konsisten mengamalkan witir sepanjang hidupnya sampai berpulang akhir hayatnya. Ya kan? Konsistennya ulama kita itu. Dan ada dalil itu begini Ustaz Nawir dan semua. Kita itu beda pendapat, ya. Ini juga bagian dari toleransi dan ciri khas dari IPMI itu. Kita itu beda pendapat, itu secara umum 3 sebabnya. 3 orang sebabnya itu orang beda pendapat, Ustaz Nawir, Ustaz Yusuf dan semuanya. 3 sebabnya orang beda pendapat. Yang pertama, beda dalil. Jadi orang berbeda pendapat karena beda dalil. Ada ambil hadis A, ada ambil hadis B, ada ambil ulama A, ada mengambil pendapat golongan A, golongan B dan seterusnya. Ada ambil ayat pertama, ada ambil ayat kedua. Satu. Kita beda pendapat karena beda dalil. Kita harus tetap toleransi. Yang penting ada dalil. Yang kedua, kita bahkan beda pendapat sama di dalilnya. Sama di dalilnya. Ya kan? Aula mastumun nisa. Walaupun kata-kata aula atau mastumun nisa satu di ayatnya, tetapi beda dalil, beda pendapat itu. La yamassuhu illal mutahharun. Itu ada Syafi'i, ada apa dan sebagainya. Satu di ayatnya, tetapi beda pendapat. Ini yang lebih luar biasa ini. Kalau yang pertama kita memang beda karena beda dalil. Jadi itu tadi cadar dan sebagainya itu sebenarnya perbedaan dalil di tahiyat, berbeda dalil atau perbedaan interpretasi gitu ya. Ada juga ini sama dia hadis tak mungkin. Aku melihat Nabi meletakkan ketika bersedekap dia tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Yang mana itu dada? Apakah ini dada? Yang mana itu dada? Satu di hadis, tetapi kita beda pendapat. Yang mana batasannya dada? Aku melihat Nabi ketika angkat tangan, ya kan? Ada mengatakan di telinga. Ada dalil yang lain mengatakan pundak. Ada maka kedua antaranya dan sebagainya. Itu. Oke? Jadi kita beda pendapat apa tadi? Beda hadis atau beda dalil. Yang kedua adalah sama dalilnya tetapi beda interpretasi. Yang ketiga Ustaz Nawir. Kita beda pendapat nanti tetap juga harus kita toleransi. Itu tidak ada dalilnya. Atau tidak ada terjadi pada zaman Nabi, tidak ada mentung. Biar hadis palsu tidak ada, biar ayatnya kita bongkar-bongkar tidak ada. Ya. Apa contohnya itu yang tidak ada dalilnya? Oh ini kemarin baru-baru peristiwa. Masbuk atau sokbo atau terlambat orang sholat. Istilahnya orang awam kan sokbo ki. Masbuk atau ya terlambat lah. Terlambat 1 rakaat 2 rakaat. Ya istilah orang awam kita begitu.
Bagaimana itu? Kalau sokbonya sokbo, apa yang maksudnya sokbonya sokbo? Saya istilahkan ini terlambatnya terlambat, masbuknya masbuk. Kalau orang masbuk atau sokbo atau terlambat, oke lah. Terlambat satu, ditutupi satu. Itu kan? Satu. Tapi kalau bagaimana terlambatnya terlambat? Ada orang sokbo, terlambat, masbuk. Dia adalah seorang masbuk. Kemudian dia berdiri untuk menutupi 2 rakaat yang tertinggal. Ya, datang Ustaz Yusran, mau lagi melantik yang masbuk ini menjadi imam. Pertanyaannya, boleh tidak Ustaz Yusran mengangkat saya ketika itu sok buka saya, mas buka saya menjadi imam. Padahal sebelumnya saya sudah menjadi sholat duhur itu ya berniat makmuman. Ini diangkat lagi menjadi imaman, ya kan? Ini peristiwa tidak ada hadisnya, tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Karena sahabat paling-paling terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, kita saking terlambat, tak terlambat lagi, ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Belum mungkin macet, mungkin perjalanan, ya dah, dan seterusnya. Ya, bagaimana ini? Ini tidak ada dalilnya ini, Ustaz Namir. Tidak ada dalilnya. Ya kan? Tidak pernah terjadi pada masa Nabi, tidak ada. 2 mazhab mengatakan tidak boleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tidak boleh. Kan sudah makmuman. Berubah niat berarti batal sholat. Makanya jangan berubah niat. Ya kan? Tetapi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, walaupun tidak ada hadisnya, bereksplorasi, tidak ada hadisnya ini. Ya, ayatnya juga tidak ada, tidak pernah saya menarik. Kalau Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kenapa? Masa kontraknya itu sudah habis. Karena sudah salam itu imam, kemudian saya berdiri 2 rakaat, berarti masa kontrak saya dengan ini sudah habis. Kalau sudah habis, berarti saya sudah jomblo sekarang. Kalau saya mau dipindah sama Ustaz Yusran, jadi imam boleh-boleh saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti 2 lawan 2. Banyak itu perkara sekarang Ustaz Munawir. Termasuk maktole apa namanya? Makaluru, merokok. Iya, iya, betul. Kira-kira merokok ada Rokok. tidak pada zaman Rasul itu? Tembakau ada tidak Tidak pada ada. zaman Rasul Tidak ada. itu? Jadi kalau kita beda pendapat tentang merokok, apakah merokok ada dalilnya? Atau kita beda dalil tentang merokok? Atau memang merokok tidak ada dalilnya? Baru kita beda pendapat. Saya tidak membela kalangan ahli hisab ini. Iya kan? Dan seterusnya. Itu jadi tidak ada memang dalilnya. Jadi kita beda pendapat, beda dalil. Baji tabung belum terjadi pada masa Rasul, apa dan sebagainya. KB yang sekarang itu atau apa belum. Kan banyak itu yang tidak dalil. Kemudian kita beda pendapat, sedikit-sedikit bid'ah, haram, sesat, apa, pakai ilmunya, pakai metodenya dan seterusnya. Itu deh. Itu ada sedikit tambahan mungkin, adapun contoh-contohnya lebih lanjut mungkin ada kajian fikih, itu sebenarnya beda-beda pendapat gitu dan seterusnya. Saya hanya memberikan metode cara berpikir bahwa kita beda pendapat itu secara umum alasannya adalah 3, ya, dan seterusnya. Oke, Iya, cukup betul. demikian dari saya. Saya Yusran kembali, ya, silakan Baik. mainkan. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya demikian tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Ilham ya untuk merespon dan menjawab ya apa yang ditanyakan oleh jamaah ya Ustaz Munawir dan Ibu siapa tadi? Ibu Umi. Aminah. Aminah. Ibu Aminah, maaf. Ibu Aminah ya. Baik, setelah kita mendengarkan secara seksama ya. Mudah-mudahan untuk majelis ini ya apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan kita bisa memahami semua dan kita berharap insya Allah ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Irham ya menjadi penyemangat kita untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan majelis ya untuk kajian tafsir kita ini. Sesi foto dulu saya Yusran. Screenshot Yeah. sesi foto, aktifkan dulu foto kah apa kamera kah? Ya, Saya dokumentasinya atau sedikit PW dulu, Sulsel. Ya, Ustadz PW Yusran. Sulsel. Oh iya, Dokumentasi. silakan. Screenshot. Sebelum dokumentasi Ustadz Suardi. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk agenda kita hari ini berjalan baik, berjalan lancar. Walaupun mungkin belum dapat waktu ya karena teman-teman masih ada yang sholat tahajud, ada yang isi
taklim, ada berbagai macam cara. Ya, semoga insya Allah ini ke depannya insya Allah kita bisa lebih on time, lebih komitmen, karena rugi rasanya ketika misalnya pembelajaran begini kemudian kita terlambat, apalagi pemateri kita ini Pak Doktor ini luar biasa ilmunya ya. Rugi kalau kita kemudian telat-telat ya. Itu tadi Ustadz Asbullah sudah telat sekali. Ademi tidak terdapat ilmunya lagi dari beliau ini. Ya. Terima kasih Dr. Irham dan seluruh Sama-sama, teman-teman sama-sama. sekalian yang telah hadir dalam kegiatan kita. Kita awal ini dalam rangka memang bagian daripada program PW Sulsel yang digawangi oleh Dr. Yusran ini. Insya Allah ke depan ini akan lebih kita masifkan. Saya sih berharap ini bisa nanti tiap pekan ya, nanti setiap Sabtu atau apa ya, kita bisa laksanakan. Dan ini luar biasa ketika ini kita masifkan ini, saya kira wawasan teman-teman ini para dai insya Allah akan semakin luas, semakin banyak, sehingga nanti makin banyak referensi-referensi kita di dalam berdakwah nanti, isi taklim, isi takziah, isi ceramah, isi khutbah. Saya kira ini yang dari dulu memang saya berharap ini kegiatan berjalan ya, tapi belum ada yang kemudian belum kita konsistenkan. Insya Allah ini mudah-mudahan nanti bisa lebih komitmen kita terkait dengan kesiapan. Saya bilang nanti kalau misalnya hanya 10 orang yang datang, 10 hadir, nggak apa-apa. Yang penting 10 orang ini kemudian komitmen untuk kemudian ikut, daripada tidak sama sekali. Kan itu ada usul fikihnya saja. Ya, ma yudraku kullu, la yudraku kullu ya. Jadi jangan, kalau tidak bisa melakukan sesuatu ya jangan tak kalah ditinggalkan semuanya. Ya, ini mudah-mudahan bagian dari program kita kita awali. Insya Allah semua teman-teman dari PW lain juga insya Allah semoga bisa nanti juga ikut rutin. Nanti kalau ada PW lain juga mau ikut program-program kajian silakan buat, nanti undang nanti Dr. Irham ya, nanti siapa lagi ya, nanti insya Allah kita masihkan semua apa namanya ustadz kita di sini yang kapasitas ilmunya ini banyak, dokter-dokter kita di sini dan calon-calon dokter ini semuanya. Kita pergunakan ilmunya ini ya, luar biasa kalau orang lain yang kemudian nikmati ilmunya sementara kita sendiri mau dapatkan ilmunya ini. Nah, baik. Untuk selanjutnya nanti akan diolah lagi lebih rapi lagi nanti sama Pak Dr. Yusran ini seperti apa nanti ke depan kegiatan-kegiatan kita. Dan ini hari ini kita mulai dengan tafsir, ke depan kita mulai nanti juga nanti akan masuk dengan fikih, nanti boleh jadi nanti kita akan masuk dengan macam-macam ilmu yang lain, insya Allah akan bermanfaat sebagai bekal kita sebagai seorang dai. Saya kira itu, terima kasih untuk ini semuanya teman-teman atas supportnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kami ucapkan terima kasih banyak khusus dulu untuk Ustadz Ilham atas materinya, dan kita bersama-sama berdoa dengan baik ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah insya Allah dalam majelis ini ya, dan kita bisa mendapat tambahan ilmu insya Allah, jadi ilmu untuk kita semua. Baik Ustadz, Tabe ya. Ya. Tabe dulu Pak Kiai. Ustadz. Alhamdulillah ya, kegiatan ini luar biasa, dan inilah yang kita harapkan sesungguhnya di lembaga IKMI ini. Kita ada kajian seperti ini untuk membina, menambah amunisi kita dalam persiapan diri untuk turun ke lapangan. Saya sarankan tadi, karena tadi moderator Pak Yusran itu sempat menyebutkan bahwa kajian tafsir ini bulan ini sekali, kemudian bulan depan fikih dan seterusnya. Kalau boleh usul, mungkin ditambah volumenya, waktunya maksud saya, sebulan 2 kali lah minimal. Jadi 1 kali tafsirnya, 1 kali fikihnya, dan bulan berikutnya juga seperti itu. Karena kalau sekali tafsir bulan ini, tafsir bulan depan fikih, terlalu lama kayaknya Ustadz, kita penasaran. Apalagi materi-materinya luar biasa.
ya disampaikan dan yang berkembang di diskusi juga luar biasa. Jadi sekedar saran untuk Ya, siap. moderator. Ya, terima kasih. Nanti Ustaz dipertimbangkan Ustaz itu karena kemarin ini hasil raker ya 1 kali 1 bulan itu untuk mengawali dulu biar kultur majelisnya ini hidup. Ya, takutnya nanti kalau langsung dihantam banyak ya biar bagaimana enaknya lama-lama juga tidak enak itu makan ayam kalau sering dulu disedot ya kita tes nanti Ustaz. Tapi kita istiqomah dulu 1 kali 1 bulan kalau sudah bisa hidup ya perjalanan 6 bulan nah dievaluasi ternyata kayaknya bagus ini 2 kali seminggu kita komitmen ya bisa nanti kita agendakan. Tapi sementara ini Ustaz kita tes dulu 1 kali 1 bulan dulu. Berjalan 3 bulan mungkin kita evaluasi. Kalau misalnya butuh ditambah ya kita tambah. Ya begitu Ustaz. Ya baik. Mungkin untuk hari ini cukup karena ini sudah banyak kode dari sekitar ini ada yang mau pergi sekolah ini. Baik ya kita tutup majelisnya dengan baik ya. Mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya insyaallah supaya dipanjangkan umur. Kita ketemu insyaallah di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pokoknya Waalaikumsalam warahmatullahi ya, foto dulu. Foto screenshot dulu. Lewat nih. Ini waduh, sorry Ustazku. Ini mau yang ada ya dulu. Foto. Baru Foto. tutup. Baru cabut. Yang Ustaz Ardi yang dulu. pakai Ustaz Ardi atau Ustaz Akmal ini yang ahli IT. yang pakai laptop bagus itu, yang pakai laptop. Ustaz Akmal itu. Sasardi itu kalau foto. Sudah bisa foto, Ustaz. Sudah aman. Oh sudah? Oh iya, siap. Kalau ada saya pamit itu, dulu, Ustaz. Lanjut ke semua. ya, Saya Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya, izin pamit juga, Ustaz. Ustaz. Ya, Assalamualaikum.